Di rakaat kedua, di rakaat terakhir itu, tiba-tiba seisi musola ini mencium bau busuk kotoran manusia. Begitu Pak Ci ini mendekat ke arah makam, Pak Ci itu ngelihat ada satu sosok laki-laki. Dia ini pakai kaos putih dan pakai celana pendek, duduk di atas makam dan sambil bersuara seperti itu. Aduh ya, aduh ya. Pak Ci ini baru ingat bahwa sosok yang duduk ini adalah sosok Pak Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Putra. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini teman-teman, kami akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara. Jadi dia ini namanya Putra. Dan kejadian ini pernah terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Jadi Putra ini nggak mau ngomong kejadiannya di mana karena menyangkut privasi beberapa pihak. Apalagi Putra juga mengaku bahwa beberapa orang keluarga yang diceritakan di cerita ini masih tinggal di kabupaten tersebut, di desa itu. Nah, kejadiannya di sekitaran tahun 2004. Jadi di sekitaran tahun 2004 ini Putra usianya masih sekitar 20 tahunan. Jadi dia tinggal di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Dan waktu itu Putra ini ditunjuk sebagai ketua Karang Taruna oleh Pak RT yang ada di sana. Nah, ada satu orang ini kita sebut namanya Pak Seno. Pak Seno ini orangnya kaya. Dia punya tanah di mana-mana. Dan katanya menurut informasi dari beberapa warga yang sudah lama tinggal di sana, Pak Seno itu dapat warisan dari orang tuanya. Jadi sebenarnya bukan Pak Seno yang kaya, dia dapat warisan. Dan yang bikin orang-orang bertanya-tanya, sebenarnya Pak Seno ini kan punya 4 orang saudara, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tapi kenapa kok Pak Seno ini memiliki semua tanah-tanah yang ada di sana? Seharusnya saudara-saudaranya juga dapat. Jadi dari situ warga sudah menilai bahwa Pak Seno ini orangnya agak culas. Bisa jadi orang tua Pak Seno sudah mewariskan tanah dan juga kebun kelapanya kepada anak-anaknya yang lain. Tapi waktu itu mungkin Pak Seno yang mengambil alih atau gimana. Jadi warga ini juga sudah tahu tentang hal itu. Nah, dalam perjalanan itu Pak Seno ini punya satu karyawan yang namanya Mas Tris. Mas Tris ini bisa dikatakan tangan kanannya Pak Seno lah. Mas Tris ini tugasnya sehari-hari ngurusi kebun kelapanya Pak Seno. Dimana ketika musim panen, ada beberapa pengusaha dari beberapa kota yang dekat dengan kabupatennya Putra itu datang untuk ngambil kelapa-kelapa muda untuk dijual di kota. Nah, Mas Tris selama ngurusi itu, Mas Tris sering ngomong ke warga, sering curhat lah. Mas Tris sendiri juga sering curhat ke Putra. Sebenarnya dia sendiri juga nggak kerasan ikut Pak Seno ini. Karena yang pertama, Pak Seno ini orangnya pelit. Dan yang kedua,
beliau itu kadang-kadang suka cari kesalahan sendiri. Waktu itu Mas Tris sempat cerita ke Putra, ada satu kejadian. Jadi pada waktu musim panen, ada beberapa mobil pickup yang sudah datang untuk panen kelapanya. Dan setelah panen ini selesai, ada beberapa kelapa muda yang berjatuhan di tanah dan memang sudah nggak layak jual, jadi dibiarkan gitu aja. Biasanya ada warga kampung yang ngambil. Nah waktu itu Mas Tris ini pengen ngambil 2 kelapa muda untuk dibawa pulang karena anaknya pengen minum air kelapa. Nah ternyata keesokan harinya Mas Tris ini ditegur sama Pak Seno. "Tris, kamu itu kemarin ngambil kelapa ya? Ngambil berapa kamu?" Nah Mas Tris jujur ngomong, "Iya Pak, ambil 2, anak saya pengen soalnya." Padahal sebelum-sebelumnya Mas Tris ini nggak pernah sama sekali ngambil buah kelapa untuk dibawa pulang. Tapi waktu itu ketika pertama kalinya Mas Tris bawa pulang ke rumah, ditegur sama Pak Seno. Jadi Pak Seno ini bilang, "Lain kali kamu jangan gitu Tris, ini kan barang dagangan. Ini kan kebun kelapa ini kan punyaku. Kalau kamu ngambil tanpa izinku, ya kamu namanya nyolong." Nah Mas Tris ini langsung kaget. "Loh Pak, ini kan biasanya Bapak biarin. Kelapa-kelapa muda yang sudah nggak layak jual ini kan Bapak biarin. Biasanya warga kampung ngambil juga Bapak biarin. Kok saya yang ambil Bapak marah?" "Nggak gitu Tris, kamu jangan ngulangin lagi." Intinya waktu itu Pak Seno ini marah dan bilang kalau Mas Tris ini nyolong. Dari situlah Mas Tris ini tersinggung, dan ketika istri Mas Tris tahu, istri Mas Tris ini juga marah. "Sudahlah kamu nggak usah ikut Pak Seno lagi. Oh juga gajimu ini nggak naik-naik, dari dulu ya segitu wae. Kamu cari kerjaan yang lain." Berjalannya waktu sebenarnya Mas Tris ini sudah nggak mau ikut Pak Seno. Tapi di satu sisi lain nggak ada kerjaan lain, jadi terpaksa Mas Tris tetap ikut Pak Seno. Nah, jadi akhirnya Pak Seno ini dikenal oleh warga orangnya pelit. Memang orangnya seperti itu. Tapi warga ini masih hormat kepada anak-anaknya Pak Seno. Jadi Pak Seno ini punya 4 orang anak, 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sebenarnya anak-anak Pak Seno ini mereka orang baik. Mereka tetap berbaur dengan warga. Ketika warga ada acara hajatan atau mungkin ada orang yang meninggal di kampung, beberapa anak Pak Seno kadang-kadang datang untuk bantu. Sedangkan Pak Seno sendiri orangnya nggak seperti itu. Beliau lebih senang di rumah, nggak pernah bantu orang. Ketika ada warga yang butuh bantuan minta donasi, selalu nggak dikasih. Dari situlah warga ini akhirnya menyimpulkan Pak Seno ini memang orangnya seperti ini. Dan ketika ada acara apapun, warga malas minta tolong ke Pak Seno. Karena orangnya memang pelit, nggak bisa dimintain tolong dan nggak bisa diajak ngomong. Nah, satu ketika, karena Putra ini ketua Karang Taruna, Putra dipanggil sama Pak RT. "Put, ini di kampung kita ini kan sudah jarang ada acara-acara, terutama acara keagamaan. Nah, sebentar lagi ini kan mendekati acara Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah. Cobalah Put, kamu bikin acara kecil-kecilan, kamu bikin acara panggung, diisi nanti drama-drama keagamaan tentang Islam, tentang sejarah-sejarah Nabi." Nah waktu itu Putra sempat tanya ke Pak RT, "Pak RT, di kampung ini kan sudah nggak ada lahan Pak. Dulu memang ada lahan yang letaknya persis di depan musola. Nah sekarang ini kan lahan itu sudah dibangun rumah Pak. Jadi kita mau bikin panggung di mana?" Nah Pak RT bilang, "Coba Put kamu nembung Pak Seno. Di samping kebun kelapa Pak Seno itu kan masih ada lahan. Itu cukup untuk bikin panggung." Nah karena Putra tahu karakter Pak Seno seperti itu, Putra langsung ngomong ke Pak RT, "Pak RT, jenengan ini kan tahu sendiri Pak Seno itu orangnya seperti itu. Pak RT yakin kalau Pak Seno mau meminjami tanahnya. Sudahlah Put, kamu bilang kalau ini acara ini kamu disuruh Pak RT dan ini atas inisiatif warga. Ya sudahlah Pak, saya coba ya Pak." Akhirnya Putra dan 2 orang temannya menuju ke rumah Pak Seno. Dalam perjalanan sebenarnya Putra dan teman-temannya ini sudah paham. Nggak mungkin ini, Pak Seno nggak mungkin minjemin tanahnya. Orang ini lo pelit. Ternyata begitu sampai sana, Putra pun ngobrol. "Pak, ini gini Pak Seno. Pak RT ini nyuruh saya datang ke sini karena sebentar lagi kampung ini mau ada acara
menyambut tahun baru Islam. Dan rencananya kita akan bikin panggung kecil-kecilan supaya acara ini meriah. Nah, Pak Seno sendiri kan tahu lahan yang ada di depan musola itu sudah nggak ada lagi, sudah didirikan rumah. Satu-satunya lahan kosong di kampung ini ya cuma lahannya Pak Seno yang lokasinya persis di kebun kelapa. Nah, ini atas inisiatif dari Pak RT nyuruh saya untuk ngomong ke Pak Seno, boleh nggak sekiranya lahan yang ada di samping kebun kelapanya Pak Seno ini digunakan untuk acara kampung itu, acara menyambut tahun baru Islam. Nah, Pak Seno ini dari raut wajahnya sudah menunjukkan raut wajah yang agak nggak nyaman. Jadi seolah-olah, wah kayaknya nggak bisa. Ternyata benar Pak Seno ngomong, gini Put, bukannya aku nggak mau minjemin ya Put, kamu jangan salah paham. Boleh, warga kampung pinjam sini boleh. Tapi jangan lupa ngasih uang kas ke aku, 200.000 aja. Jadi uang 200.000 ini untuk biaya kebersihan lah, bisa dikatakan gitu. Nah, waktu itu si putra ini langsung ngomong lagi, gini Pak Seno, di kepanitiaan ini ada tim kebersihan Pak. Jadi nanti setelah acara ini selesai, ada tim yang membersihkan lokasi. Dan saya jamin saya yang bertanggung jawab, nggak akan ada sampah-sampah yang berceceran. Lokasi ini bersih seperti semula. Pak Seno nggak usah khawatir. Tapi waktu itu Pak Seno tetap nggak mau. Ya kamu enak Put ngomong kayak gitu. Nanti ternyata setelah acara selesai, kalau masih ada sampah yang berserakan, aku harus ngomong ke siapa? Kamu mau tanggung jawab? Nah, putra ya bilang, ya mau Pak, saya yang tanggung jawab Pak. Sudah Pak Seno nggak usah khawatir. Ya sudah gini aja lah Put. Kamu ngomong ke Pak RT, kasihlah uang kas 200.000. Kalian pakai tanahnya nggak apa-apa. Aku ini bukan apa-apa. Uang 200.000 itu untuk biaya kebersihan aja. Sudahlah kamu ngomong ke Pak RT seperti itu. Nah, akhirnya putra pun pamit. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah Pak RT, putra dan 2 orang temannya ini ngomel-ngomel. Ya kan bener kataku kan, Pak Seno itu wis aneh orangnya. Masa dia ini termasuk warga kampung dan warga kampung mau ada acara, minimal dia ini yang nyumbang, kok malah dia yang minta, kan aneh. Nah, begitu sampai di Pak RT, putra mengungkapkan hal itu. Termasuk 2 orang teman putra juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa Pak Seno ini minta uang Pak RT. Minta uang berapa? 200.000 Pak, katanya untuk biaya kebersihan. Alah ya sudahlah, ini aku ada uang, ini pakai uang pribadiku, kamu kasihkan Pak Seno. Sudah nggak usah repot-repot, kalau memang beliau minta uang ya sudah kamu kasih. Terus nanti gimana Pak? Ini kan belum kita sewa panggung, sewa sound system. Ya sudah gampang Put, nanti kita bikin pengalian dana aja. Udahlah kamu bayarkan dulu. Nah, karena waktu itu putra sudah malas ketemu Pak Seno, jadi uang 200.000 ini yang ngasihkan ke Pak Seno teman-temannya putra. Singkat cerita acara ini pun berlangsung. Dan setelah acara, karena putra ini malas dengan sosok Pak Seno, sampah-sampah semua dibersihkan. Meskipun putra sendiri sudah bayar 200.000, tapi putra dan teman-temannya paham Pak Seno ini orangnya aneh. Meskipun dia sudah bayar biaya kebersihan, sampah ini harus tetap dibersihkan supaya di kemudian hari nggak terjadi gesekan dengan Pak Seno, karena mereka tahu betul karakter Pak Seno ini seperti apa. Beberapa bulan kemudian warga ini dapat gosip baru. Jadi anak terakhir Pak Seno yang perempuan, yang namanya Lestari itu menikah. Nah, setelah menikah mereka tinggal di rumah itu. Tapi ternyata belum sampai 1 bulan mereka tinggal di sana, mereka ini sudah berencana pingin pindah. Nah, karena warga kampung itu tahu hal itu, warga kampung ini saling ngobrol, kenapa kok Lestari mau pindah? Muncullah gosip, ternyata warga ini tahu, pada saat Lestari dan suaminya itu menikah, sebenarnya mereka pingin pernikahan ini digelar secara sederhana. Tapi di perjalanan, waktu itu calon suami Lestari ini dipanggil oleh Pak Seno, ditanya, Mbok kamu itu bikin acara jangan kayak gini. Masa bikin acara kok nggak ada hiburan sama sekali? Mbok kamu panggil elektron sama penyanyinya biar acara ini meriah. Aku ini malu sama warga kampung. Kakak-kakaknya Lestari itu pernikahannya bisa dibilang mewah, banyak hiburan. Bahkan waktu yang kakaknya Lestari yang nomor 3 itu mendatangkan orkes dangdut. Masa kamu ini nggak ada hiburan sama sekali? Nah, si calon suami Lestari ini cuma bilang, Pak,
kami ini sudah sepakat kalau pernikahan ini digelar secara sederhana dan nggak ada hiburan apapun. Bahkan warga yang datang ke pernikahan kami ini nggak kami bolehin bawa angpau. Jadi biar seperti itu, biar acara ini digelar sederhana. Nah, Pak Seno ini nggak terima ternyata. Dia bilang ke calon suami Lestari, sudah, kamu pakai uangnya Bapak aja. Kamu pakai uang Bapak, kamu sewa tukang elektron sama penyanyinya. Jadi waktu itu Pak Seno ini ngasih pinjaman ke calon suaminya Lestari, uang 10 juta dan harus kembali 12 juta. Nah, berjalannya waktu itu Lestari ini belum tahu. Tapi lama-kelamaan karena Lestari ini menaruh curiga pada suaminya, dilihat kok suaminya ini sering ngelamun, ditanyalah waktu itu. Barulah Lestari tahu bahwa ternyata Pak Seno ini sempat minjamin uang 10 juta supaya acaranya ini bisa ngundang elektron dan penyanyi. Dan uang ini harus dikembalikan 12 juta. Disitulah Lestari ini marah dan gak lama mereka minta pindah. Dari situlah warga kampung tahu, ternyata Pak Seno ini sampai segitunya, bahkan sama anaknya sendiri atau mantunya sendiri. Pak Seno ini bahkan sampai meminjamkan uang dan uang ini berbunga. Nah, warga kampung ini akhirnya semakin tahu bahwa Pak Seno ini orangnya sangat pelit sekali, bahkan sama anaknya sendiri. Nah, waktu pun berlalu, putra ini masih ingat, waktu itu bulan Agustus, di mana warga kampung semua ini sibuk mempersiapkan acara kemerdekaan. Nah, Pak Seno ini nggak keluar sama sekali. Tapi ada anak kedua Pak Seno yang keluar ikut bantu warga. Jadi Pak RT sempat tanya, loh Bapak gimana kabarnya? Kok nggak pernah kelihatan di kebun? Biasanya Pak Seno ini keluar ke kebun kelapa. Beliau selalu mengontrol kebun kelapanya itu. Jadi yang membuat warga ini tanya, kok Pak Seno ini akhir-akhir ini jarang keluar? Dan kebetulan ketika anak kedua Pak Seno itu keluar, ditanyalah sama Pak RT dan juga warga. Pak Seno kemana ya Mas, kok jarang keluar? Disinilah anak Pak Seno bilang, Bapak sakit ya Pak? Loh, sudah lama sakitnya? Ya hampir semingguan. Loh, kok nggak dibawa ke rumah sakit? Nah, si anaknya ini cuma diem. Nggak apa-apa Pak, Bapak nggak mau, pengen dirawat di rumah. Nah, setelah acara ini selesai, si anak ini pun pulang kembali ke rumah. Jadi waktu itu warga masih ngobrol tentang hal itu. Mungkin Pak Seno ini nggak mau dibawa ke rumah sakit karena beliau itu sayang sama uangnya. Beliau nggak mau keluar uang sepeser pun untuk dibawa ke rumah sakit. Lebih baik uangnya disimpan. Jadi warga ini sampai menyimpulkan seperti itu. Nah, beberapa hari setelah itu, Pak RT ini punya inisiatif. Dikumpulkanlah warga, ayo kita jenguk Pak Seno. Kita harus tahu kabar Pak Seno ini seperti apa, sakitnya apa. Kenapa kok sampai di rumah terus, nggak dibawa ke rumah sakit. Kita termasuk bertanggung jawab atas keselamatan Pak Seno ini. Nah, banyak warga ini yang nggak setuju. Ya ngapain Pak? Pak Seno orangnya cuek kayak gitu. Kalau ada warga kesusahan, ya Pak Seno nggak mau bantu. Kenapa kok kita harus bantu? Tapi karena Pak RT ini terus ngomong ke warga, jangan seperti itu. Bagaimanapun juga Pak Seno ini warga kampung di sini. Kita harus tahu Pak Seno ini sakit apa. Ayolah kita jenguk. Nah, sore itu dari banyaknya warga, hanya ada sekitar 7 orang yang datang ke rumah Pak Seno. Termasuk putra ini ikut. Karena putra bagian dari ketua Karang Taruna dan dia juga nggak enak sama Pak RT. Putra ikut menjenguk ke rumah Pak Seno. Begitu sampai di sana, ada anaknya Pak Seno ini yang duduk-duduk di ruang tamu. Dia kaget dengan kedatangan warga. Loh, Pak RT, kok datang ke sini Pak? Iya Mas, mau jenguk Bapak. Di mana? Ada Pak, di kamar Pak. Masuklah mereka. Ternyata belum sampai kamar, mereka itu nyium bau yang gak enak banget. Jadi putra ini bilang kalau baunya ini adalah bau kotoran manusia. Dan waktu itu karena baunya ini benar-benar menyengat, warga kampung yang datang ke sana ini mengurungkan niatnya. Mereka nggak jadi masuk ke kamar. Mereka akhirnya tanya, loh Mas, nuwun sewu, kok baunya kayak gini ya Mas? Baunya nggak enak. Akhirnya si anak Pak Seno ini menjelaskan, iya Pak, akhir-akhir ini kesehatan Pak Seno itu menurun. Termasuk ingatan Pak Seno ini juga menurun. Ceritalah si anak Pak Seno ini. Di hari ketika Pak Seno itu sakit,
Mas Tris yang biasa bantu di kebun kelapa Pak Seno itu dipanggil. Begitu Mas Tris datang, Mas Tris ini dikasih pesan sama Pak Seno, "Tris, kamu ke bank yo. Ambil uang-uangku di bank, ambil semua dalam bentuk tunai, bawa ke sini." Nah, Mas Tris ini nggak tahu apa-apa. Dia ikuti perintah dari Pak Seno, diambillah uang Pak Seno yang ada di bank, dibawa, dan Pak Seno ini minta tolong uangnya itu diletakkan di atas kasur. Waktu itu Mas Tris ini juga bertanya-tanya, "Bapak ini kenapa kok uangnya ditaruh di kasur?" "Sudah Tris, kamu nggak usah ikut-ikut." Nah, sebenarnya Mas Tris ini sudah punya keyakinan sendiri, sudah punya kesimpulan sendiri. Pak Seno ini kok sampai begininya? Uang yang di bank kok sampai minta diambil semua dan minta ditempatkan di kasur? Kok Mas Tris waktu itu ngerasa ada yang aneh? Jangan-jangan Pak Seno ini sudah mau meninggal. Nah, hal inilah yang diungkapkan ke anaknya Pak Seno. Mas Tris bilang ke anaknya Pak Seno, "Mas, Bapak tadi itu minta supaya uang-uangnya di bank ini diambil." "Oh iya, enggak apa-apa Mas Tris. Sampai nanti tolong awasi ya. Kok ada yang aneh sama Bapak?" "Iya Mas, enggak apa-apa Mas." Jadi ketika warga tahu hal itu, warga kampung ini juga merasa aneh. Lah terus gimana Mas? Kok sampai-sampai Bapak ini sudah nggak ingat lagi gimana ceritanya? Nah, ceritalah anaknya. Seperti biasa, di pagi, siang, dan malam, makanan untuk Pak Seno ini diantar ke kamar. Waktu itu masih belum ada kejadian yang aneh. Tapi setelah Pak Seno ngambil uangnya, dan uang ini diletakkan di atas kasur, Pak Seno ini tiba-tiba aneh. Tiba-tiba waktu itu Pak Seno sudah nggak ingat lagi. Di siang itu, anak kedua Pak Seno ini ngantarkan makanan. Dia masuk kamar, dan Pak Seno ini tiba-tiba bilang, "Loh, kamu itu ngapain di sini?" "Mau ngantar makanan Pak." "Kamu ini siapa?" Nah, padahal ini anak keduanya Pak Seno. Jadi dia juga bingung. "Loh Pak, aku Andri Pak, anakmu." "Andri sopo maneh?" "Wis kono-kono metu." Diusirlah si anaknya sendiri. Ternyata hal ini juga terjadi pada anak-anaknya yang lain. Dan waktu itu si anak yang nomor 4, si Lestari ini ngantar makanan. Ternyata benar, begitu Lestari masuk ke kamar, Pak Seno ini lagi ngitung uangnya. "Pak, Bapak makan dulu Pak." Nah, Pak Seno ini kaget, "Loh, kamu siapa kok tiba-tiba masuk kamarku?" "Aku Lestari Pak, Bapak ini gimana?" "Weh, sudah sana keluar. Kamu jangan ikut-ikut, aku lagi ngitung uang. Kamu mau ngambil uangku ya?" Nah, disitulah anak-anaknya semua ini ngerasa aneh. Bapak ini kok sudah benar-benar kayak orang aneh. Bahkan sama anak-anaknya sendiri pun nggak ingat. Dan dari situlah mulai Pak Seno ini kencing di tempat tidur, bahkan buang air besar di tempat tidur. Sampai-sampai anaknya itu sudah ngomong ke Pak Seno, "Pak, Bapak ini kalau mau kencing, Bapak manggil kami. Jangan kencing di sini, jangan buang air besar di sini. Baunya Pak, jorok Pak." Jadi waktu itu di awal-awal, anak-anaknya Pak Seno ini masih mau membersihkan kotoran Pak Seno yang ada di tempat tidur. Tapi lama-kelamaan, karena saking seringnya Pak Seno ini buang air kecil di sana dan buang air besar di tempat tidur, anak-anaknya juga merasa malas membersihkan. Karena mau masuk kamarnya pun sudah bau yang nggak sedap, sudah mencium bau yang nggak sedap. Dari situlah kemudian Pak RT dan orang-orang yang hadir waktu itu tahu, ternyata Pak Seno ini sudah sebegini parahnya. Kok nggak dibawa ke rumah sakit, Mas? Si anaknya Pak Seno bilang, "Nggak mau, Pak. Sudah kami paksa. Sampai-sampai om-om saya itu yang dari jauh datang ke sini merayu Pak Seno, merayu Bapak. Beliau tetap nggak mau. Beliau tetap mau dirawat di rumah. Dan setiap hari itu kerjaannya ngitung duit terus. Sampai-sampai kami ini juga heran. Bapak ini kok semakin aneh." Jadi pada saat ada di rumah Pak Seno, Pak RT ini menjelaskan sekali lagi, "Mas, kalau bisa Bapak ini dibawa Mas ke rumah sakit. Khawatir ada apa-apa sama Bapak. Nanti kalau perlu apa-apa, minta tolong sama saya atau warga kampung. Kita bantu rame-rame." Nah, ternyata keesokan harinya, anak kedua Pak Seno ini datang ke rumah Pak RT. Dia bilang, "Pak, minta tolong Pak, sama warga juga sama Mudin." "Loh, kenapa Mas?" "Ini Bapak kayaknya sudah nggak ada." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Yang bener Mas." "Iya Pak, tadi pagi pas waktu kami ngantar makanan, Bapak ini sudah nggak bernafas lagi." "Ya sudah Mas, ayo kita sama-sama ke sana." Pak RT langsung manggil Mudin untuk datang ke rumah Pak Seno.
Dan begitu sesampainya di rumah Pak Seno, belum sampai mereka masuk ke kamar Pak Seno, mereka itu mencium bau yang busuk sekali. Bau kotoran manusia, bau kencing dan lain sebagainya itu campur aduk sampai warga itu yang ada di sana muntah-muntah. Nah dari situlah Pak RT ngomong ke anak-anaknya Pak Seno, "Mas, ambil selang mas, dibersihkan dulu kamarnya bapak ini. Coba disiram semua kotoran-kotoran itu biar keluar, biar hilang, baru kita bisa mengevakuasi Pak Seno." Nah setelah hampir beberapa jam dibantu sama warga, kamar Pak Seno ini disemprot air. Jadi kotoran-kotoran ini keluar semua. Jadi setelah kamar Pak Seno ini dibersihkan, mulai satu persatu warga ini masuk, termasuk Pak Mudin, dan waktu itu Putra ikut di belakangnya. Waktu itu mereka ngelihat Pak Seno ini meninggal, dan posisinya itu lidahnya ini digigit. Dari situlah Putra ini juga agak ngeri ngelihat kondisi Pak Seno waktu itu, dan tanpa pikir panjang langsunglah jenazah Pak Seno ini dikeluarkan dari kamar, diletakkan di pekarangan rumah, dipersiapkan segala sesuatunya, tempat pemandian jenazah. Dan singkat cerita, setelah jenazah Pak Seno ini dimandikan, barulah disolatkan. Setelah disolatkan, anak-anak Pak Seno ini meminta supaya jenazah bapaknya itu segera dimakamkan. Nah, anak-anaknya Pak Seno ini bilang ke Pak RT, "Pak RT, minta tolong bapak segera dimakamkan aja. Karena ini saudara-saudaranya bapak sudah mengkonfirmasi mereka nggak bisa datang karena ada keperluan masing-masing." "Loh, serius mas? Nggak nunggu dulu mas? Mungkin ada keluarga-keluarga yang lain yang mau datang." "Nggak pak, sudah konfirmasi ke saya pak, mereka nggak bisa datang. Jadi kita makamkan aja segera jenazah bapak." "Ya sudah kalau gitu ayo, setelah disolatkan ini langsung dimakamkan aja." Nah singkat cerita dimakamkanlah jasad dari Pak Seno ini. Malam harinya digelarlah tahlilan. Jadi waktu itu ketika digelar tahlilan, warga ini nggak banyak yang datang. Hanya sekitar 9-10 orang yang datang. Termasuk Putra ini juga datang. Karena Putra dipaksa oleh Pak RT. Jadi Putra terpaksa datang ke tahlilannya Pak Seno. Setelah tahlilan mereka pun pulang. Dan singkat cerita nggak ada kejadian apapun, nggak ada keganjilan apapun. Sampai 3 bulan kemudian, mulailah muncul keanehan-keanehan di kampung tersebut. Waktu itu di subuh hari, seperti biasa Putra ini berangkat ke musola untuk sholat subuh. Dan waktu itu karena Putra ini datang belakangan, dia menempati shaf nomor 3. Dan dia sholat seperti biasa. Di rakaat kedua, di rakaat terakhir itu, tiba-tiba seisi musola ini mencium bau busuk kotoran manusia. Sampai waktu itu Putra ini nggak nahan. Dan waktu itu sudah tahiyatul akhir, sudah menjelang salam, satu persatu dari jamaah ini keluar dari musola. Karena mereka nggak tahan baunya yang luar biasa. Termasuk Putra sebenarnya sudah nggak tahan. Sampai pada akhirnya Putra nggak kuat, dia pun keluar dari musola, dia muntah-muntah di situ. Jadi yang tinggal di musola itu hanya ada 3 orang, termasuk seorang imam yang di sana. Setelah mereka salam, mereka berhamburan keluar semua dan muntah-muntah semua. Akhirnya di situ mereka ngomong, "Kok bisa bau kotoran manusia di dalam musola yo?" Anehnya, begitu mereka keluar dari musola, bau kotoran manusia ini nggak tercium lagi. Jadi mereka juga merasa aneh, kok bisa kayak gini? Dan ada satu warga, termasuk Putra ini juga meyakinkan, kok baunya benar-benar persis kayak yang ada di kamarnya Pak Seno. Putra akhirnya juga ngomong, "Iya pak, bener pak, bener, kayak bau yang ada di kamarnya Pak Seno, baunya kayak gini, bau kotoran manusia." Nah dari situ mereka tiba-tiba merasa merinding. Nah beberapa hari setelah itu, ada satu warga yang kita sebut namanya Pak Ji. Pak Ji ini sehari-hari jualan sayur. Setiap jam 2 dini hari, beliau menuju ke pasar. Nah pas waktu Pak Ji ini lewat depan pemakaman persis, Pak Ji ini jatuh. Begitu Pak Ji jatuh, motornya mati. Dilihat apa yang membuat Pak Ji ini jatuh, ternyata ada balok besar yang tergeletak di tengah jalan. Akhirnya motor ini pun berusaha di starter lagi. Di starter berulang kali, nggak bisa-bisa nyala. Nah secara bersamaan, Pak Ji itu dengar dari arah makam, dia dengar ada suara laki-laki. "Aduh ya, aduh ya, aduh ya." Nah Pak Ji itu penasaran, dilihat, ini siapa jam segini kok ada suara kayak gini. Nah, begitu Pak Ji ini mendekat ke arah makam, Pak Ji itu ngelihat ada satu sosok laki-laki.
Dia ini pakai kaos putih dan pakai celana pendek, duduk di atas makam, dan sambil bersuara seperti itu. Aduh ya, aduh ya. Pak Haji ini baru ingat bahwa sosok yang duduk ini adalah sosok Pak Seno. Dari situlah Pak Haji langsung cepet-cepetan nyalain motornya. Dan waktu itu motor ini nggak mau nyala. Dari situlah Pak Haji langsung lari balik ke rumahnya. Dan pagi harinya Pak Haji lapor ke warga. Dia cerita ke warga. Dan akhirnya warga ini langsung rame-rame ngambil motornya Pak Haji. Pak Haji cerita lagi bahwa malam itu dia yakin dia ngelihat sosoknya Pak Seno. Ternyata setelah hari itu banyak warga ini yang juga didatengin sosok Pak Seno. Waktu itu Pak Rahmat lagi santai duduk-duduk di rumah. Beliau memang terbiasa tidurnya dini hari, sekitar jam 1, jam 2 dini hari. Dan waktu itu masih sekitar jam 11 malam. Jadi Pak Rahmat ini nongkrong santai di rumahnya sambil ngelihat pekarangan rumahnya. Nah pas lagi santai tiba-tiba Pak Rahmat ini juga dengar ada orang yang mengerang. Nah awalnya Pak Rahmat ini mengira karena tetangga Pak Rahmat ini ada satu orang tua yang memang sudah sakit. Dan kadang-kadang si bapak-bapak ini kalau sakit beliau selalu mengerang. Jadi Pak Rahmat santai, dia melanjutkan rokok santai. Tapi lama-kelamaan suara ini menjadi semakin keras. Suara erangan ini semakin keras. Karena penasaran, Pak Rahmat pun keluar pekarangan rumahnya. Begitu Pak Rahmat noleh ke arah kiri, dia ini ngelihat ada sosok Pak Seno. Pak Seno ini jongkok di tengah jalan sambil terus mengerang kesakitan. Nah saking kagetnya waktu itu Pak Rahmat langsung masuk ke rumah. Barulah keesokan harinya diceritakan ke warga kampung. Jadi nggak hanya Pak Rahmat, banyak sekali warga desa ini yang diganggu penampakan Pak Seno. Anehnya Pak Seno ini kan sudah meninggal lama, sudah 3 bulan lebih Pak Seno meninggal. Tapi kenapa kok Pak Seno ini sering muncul di akhir-akhir itu? Jadi warga ini sempat bertanya-tanya. Nah ketika hal ini menyebar, mulailah terdengar di telinga anak-anaknya Pak Seno. Ternyata anak-anaknya Pak Seno ini juga mengalami hal yang sama. Mereka juga sering diganggu oleh kehadiran Pak Seno. Bahkan 3 hari setelah Pak Seno meninggal, mereka ini sudah sering diganggu. Ada anaknya Pak Seno yang namanya Andri, karena dia masih tinggal di rumah itu. Jadi di malam kedua setelah Pak Seno ini meninggal, Andri ini mau masuk ke toilet. Dan kebetulan toilet ini letaknya persis di samping kamarnya Pak Seno. Jadi setelah Pak Seno itu meninggal dan dimakamkan, kamar Pak Seno ini sengaja dibersihkan oleh anak-anaknya. Dibersihkan sampai benar-benar bersih dan diberi pewangian juga kapur barus supaya baunya itu kembali wangi. Nah, 2 hari kemudian kamar Pak Seno ini wangi. Gak ada tercium sama sekali bau yang menyengat dan bau yang busuk. Ternyata malam itu, pas waktu Andri ini masuk toilet, tiba-tiba dia mencium bau kotoran manusia. Dan baunya benar-benar menyengat. Jadi sebelum Andri masuk ke toilet, dia langsung noleh ke arah kamarnya bapaknya itu. Dia ngelihat sosok Pak Seno duduk di atas tempat tidur sambil tangannya itu megang kepala. Jadi Andri itu sempat kaget. Duh, Pak, Bapak. Begitu Andri ngomong seperti itu, sosok yang dilihat tadi ini tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Dari situlah Andri sudah nggak berani lagi masuk ke toilet. Dan hal inilah yang diceritakan juga ke warga. Karena warga kampung juga mengeluhkan hal ini. Mereka cerita ke Andri dan juga anak-anak Pak Seno yang lain. Ternyata anak-anak Pak Seno juga diganggu oleh sosok Pak Seno. Ada warga yang namanya Pak Lutfi. Waktu itu beliau datang malam-malam. Dan tiba-tiba dia juga mendengar ada suara erangan. Seno, metua no. Ayo metua, tak kaplok kiraimu kan, metua. Nah, saking marahnya si Lutfi ini, tiba-tiba suara erangan ini berhenti dengan sendirinya. Akhirnya Pak Lutfi pun lanjut jalan lagi pulang ke rumah. Dari situlah keesokan harinya Pak Lutfi ini ngomong ke orang-orang. Sudah nggak usah takut. Kalau kalian mendengar suara-suara yang aneh, kalian lawan, kalian tantang. Berhari-hari kemudian ternyata benar, nggak ada lagi warga yang diganggu. Nah, meskipun kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2004, tapi sampai hari ini warga kampung bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga tayangan kali ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Dan semoga kita semua dihindarkan dari sifat tamak, sifat pelit. Terima kasih kepada Putra yang telah membagikan kisah ini kepada Kembara Sunyi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.